Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ad-du'a wal ibadah. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyyu karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Jumat di kesempatan ini, kita masih di antara hamba Allah yang terpilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hamba di muka bumi yang beraktivitas sampai detik ini, dan kita patut bersyukur kepada Allah. Di antara sekian hamba yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kita yang masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesempatan, sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Jami Al-Ikhlas yang mulia ini. Seiring sholawat dan salam senantiasa kita curahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW. Insya Allah dengan memperbanyak sholawat, kita menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi khutbah ini saya paparkan, saya mengajak khususnya kepada diri khatib pribadi kepada kita semua agar selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan modal takwa yang kita miliki, Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Fitrah manusia pada umumnya senantiasa menghadirkan harapan-harapan untuk meraih segala hal yang terbaik menurut cita-citanya. Maka demi mewujudkan harapan itu, mulailah seseorang memilih untuk berikhtiar dalam hidupnya. Ada yang mengoptimalkan potensi pengetahuannya dengan harapan di agama, ingin menjadi ahli ilmu, alim ulama, ahli fikih disebut dengan faqih, ahli hadis disebut dengan muhaddis. Ada yang di bidang arsitektur dan bergerak di dalamnya, ada yang di sipil, ada di aspek yang lain, ada yang menjadi insinyur, ada yang berusaha mewujudkan dari harapan cita-citanya dengan berbisnis, ingin sukses dalam dunia usahanya, ada yang di birokrasi, diplomasi. Demikianlah keragaman dalam berkehidupan. Yang intinya adalah bukan sekedar ingin mendapatkan kemapanan dan kenyamanan hidup, terpenuhinya aspek baik dari sisi materi untuk kebutuhan fisikal, aspek kebutuhan intelektual pun demikian, kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan spiritual. Dalam pelaksanaannya ini otomatis akan bersanding dengan fitrah berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sering kita sebut dengan namanya masalah, yang sering kita sampaikan dengan namanya ujian. Hadirin, orang yang ingin punya ilmu lebih, dia sekolah dan pasti akan menghadapi ujian. Orang yang ingin berusaha mendapatkan tambahan materi dari dunia bisnis misalnya, otomatis juga akan menghadapi ujian. Orang yang ingin aktif di bidang birokrasi, diplomasi, bahkan juga akan diuji. Demikianlah fitrah dalam kehidupan. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155.
ketika Allah menyampaikan waladabulakum bisyai'in, dan setiap kita yang hidup, yang punya harapan, yang punya keinginan, yang ingin mendapatkan sesuatu jalan meraih itu adalah salah satunya diberikan ujian di dalam kehidupan. Jadi konfirmasi dari Al-Quran itu, ujian itu, masalah itu bukan dihadirkan untuk menghambat cita-cita kita dan menjadikan harapan kita bermasalah, bukan hadirin. Tapi ujian itu konfirmasi awal dari persetujuan Allah yang membukakan jalan bagi kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Gak mungkin ada anak sekolah bisa wisuda kalau gak ada ujian. Gak mungkin diketahui kadar ilmunya kalau gak ada ujian. Bagaimana mungkin menempatkan anak langsung ke SMP kalau gak pernah diuji kapasitas ilmunya yang memudahkan ia menerima pelajaran-pelajaran di tingkat SMP. Demikian seseorang yang berbisnis pun, dia akan mendapatkan ujian yang setara dengan apa yang ia harapkan. Pun demikian hadirin, sebagai konfirmasi dari pekerjaan yang sedang ia kerjakan. Jadi gak mungkin ada masalah yang tertukar, gak mungkin ada ujian yang serupa. Apa yang dialami oleh seorang ustadz akan berbeda ujiannya dengan pengusaha, gak sama ujiannya dengan birokrat, gak akan serupa ujiannya dengan orang-orang yang aktif di perkuliahan. Tapi intinya adalah setiap harapan, setiap keinginan akan dikonfirmasikan lewat ujian di dalam kehidupan untuk menunjukkan persetujuan Allah bahwa inilah jalannya, inilah jembatannya. Sayangnya Allah kepada setiap hamba dengan sifat Rahman, sifat kasih yang tanpa batas diberikan di alam dunia, dan Rahim, sifat sayang yang tanpa batas diberikan hanya untuk skup akhirat. Jadi hadirin, bagi insan yang menuhankannya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih itu, walaupun ada fitrah ujian, jembatan ini meski kita lewati kasih sayangnya Allah melampaui harapan-harapan yang sering kita sebutkan dalam perwujudan itu dengan kesulitan itu. Hadirin, kadang kita sering bertanya, ini kenapa sulit ya? Ini kenapa nggak mudah diatasi? Kenapa harus saya? Kenapa mesti berat? Allah Maha mengetahui semua jalan itu, sekalipun sebetulnya konsekuensi pilihan kita. Kalau pekerjaannya rumit, pekerjaannya besar, tantangannya juga akan sebanding. Jadi nggak mungkin pekerjaan besar dengan tantangan kecil itu mustahil hadirin. Yang terkadang dengan tantangan besar itu, potensi-potensi yang kita sebelumnya nggak nampak justru kembali tergali. Bukankah kalau ujian levelnya semakin tinggi di sekolah, artinya kemampuan kita meningkat, kemampuan intelektual, kemampuan menganalisis, demikian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari hadirin. Oleh karena itu, untuk memudahkan semua kerumitan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jalan akselerasi, yang jalan ini pun dilekatkan pada fitrah kita, itulah yang disebut dengan doa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, doa adalah permohonan dari sosok yang rendah, yang lemah kepada Zat yang maha tinggi, yang agung, yang diharapkan dengan doa itu punya kuasa untuk menyelesaikan semua urusan-urusan kita. Bukankah secara fitrah ketika kita dihadapkan pada persoalan kita berdoa, kita memiliki masalah kita berdoa, mustahil doa kita panjatkan kalau yang kita mohonkan dalam doa itu tidak punya kuasa itu, mustahil hadirin. Tapi yang menarik, kenapa doa itu tiba-tiba menjadi fitrah yang keluar? Sekaya apapun orang tetap berdoa, dia naik pesawat tetap berdoa, sehebat apapun ilmunya orang dia berdoa, setinggi apapun pangkat orang dia berdoa juga hadirin. Jadi Allah letakkan fitrah doa itu dalam kehidupan kita, bukan hanya ingin menunjukkan bahwa kita manusia yang menghamba, bukan manusia yang menghamba butuh Tuhan, tapi sekaligus menunjukkan kasih Allah kepada kita yang memberikan akselerasi dari jawaban-jawaban doa, harapan, cita-cita yang kita butuhkan itu. Oleh karena itu, disinilah kemudian ada peran penting ayat-ayat Al-Quran yang menguraikan tentang pentingnya doa dalam kehidupan. Al-Quran surah Al-Ghafir di ayat yang ke-60 ketika Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, Rabbmu, kum,
bentuknya jama' hadirin, mengajak berbicara kepada semua hambanya tanpa terkecuali pada kita semua disampaikan, aku Robmu hadirin. Rob itu punya sifat rububiyah yang artinya yang merawat, memperhatikan, memberikan kebutuhan, kalau sakit menyembuhkan, salah memaafkan, dosa mengampuni, segala kebutuhan diberikan. Maka Allah seakan-akan ingin menegaskan demikian, hei, akulah Tuhanmu yang punya kuasa atas dirimu, atas alam sepenuhnya. Butuh aku? Butuh, kalau kau butuh, aku yang berikan, kata Allah. Kalau engkau sakit, aku yang sembuhkan. Kalau engkau perlu, aku yang antarkan. Kalau berdosa, aku yang ampuni. Kalau salah, aku yang maafkan. Aku yang punya kuasa itu, kata Allah. Dan memerintahkan kepada hamba-hambaku, ud'uni astajib lakum. Kalau engkau punya masalah, dihadapkan pada persoalan, jadi masalah itu hadir sebetulnya jembatan untuk mengabulkan doa kita, memberikan kemudahan untuk langkah kita. Cuma kadang-kadang salah kita membacanya hadirin, melihat masalah itu sebagai kerumitan yang menghambat apa yang kita harapkan, padahal boleh jadi datang untuk meringankan beban kita, mengalihkan kita dari proses yang jatuh pada proses yang lain yang lebih baik. Maka disinilah kemudian Allah mengatakan, wa qala rabbukum uduni, engkau dihadapkan persoalan apapun, sebut namaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Orang-orang yang membiasakan mengawali aktivitas dengan berdoa, ingin mengerjakan sesuatu dengan berdoa, menutup sesuatu dengan berdoa, astajib lakum, aku berikan akselerasi dari jawaban yang cepat diberikan dibandingkan dengan orang yang enggak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di bahasa tekstualnya, aku pasti akan jawab. Jawab itu konfirmasi percepatan, konfirmasi akselerasi, konfirmasi pemenuhan. Innal ladzina istakbiru an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Orang-orang yang enggak pernah mau berdoa kepadaku itu orang yang sombong, seakan-akan mampu menyelesaikan segala hal. Artinya, kadang masalah dititipkan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kita pada martabat hamba. Kadang-kadang kalau orang sudah sukses lupa hadirin kalau dia itu hamba. Kadang kalau sudah punya kedudukan lupa kalau dia itu tetap hamba hadirin. Serasa menjadi hebat, terkadang melebihi kekuasaan Tuhan, maka diberikan persoalan supaya turun kembali membumi, menyadarkan dirinya bahwa dia itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yang suatu saat dia akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahnya Allah, duhai semua hamba, apapun jabatan dunianya yang pasti akan meninggal, berdoalah kepada Allah. Hanya orang yang angkuh, yang tidak ingin memohon dirinya kepada Allah, dan dengan keangkuhan itu Allah siapkan tempat bila dia tidak taubat sampai wafat, neraka jahanam dalam keadaan terhina. Makanya Allah tegaskan di Al-Baqarah 186, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada hambamu bertanya kepadaku, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hambaku memohon kepadaku apapun dalam hidupnya, dia minta kepadaku apapun masalah dalam hidupnya, sampaikan kepadanya, tanamkan pada hati yang paling dalam, aku pasti jawab, aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, fikih yang kedua setelah paham esensi doa, yang kedua itu hukum doa. Kaidahnya kalau dimintakan pasti dikabulkan. Kaidahnya kalau kita berdoa pasti dijawab. Hanya pertanyaan muncul kemudian, secepat apakah doa itu dijawab. Yang kedua, mengapa kadang kita minta tapi terasa belum dijawab. Yang ketiga, ini yang paling penting kita pahami Jumat ini, bagaimana cara Allah menjawab doa kita. Apakah seperti yang kita harapkan hadirin, atau cara Allah memenuhi apa yang kita butuhkan? Maka yang pertama dijawab Al-Quran dengan cepat, falyastajibuli wal yu'minu nabi. Jika doamu ingin cepat dijawab, doa itu kan permohonan kita hadirin, panggilan kita kepada Allah untuk mengabulkan, menyelesaikan apa yang kita minta. Kita memanggil, maka Allah kemudian mengajak berbicara. Logika kita menggunakan hukum yang sama. Kalau panggilanmu dalam doa ingin cepat dijawab, maka respon juga dengan cepat panggilanmu.
Jadi falyastajibu li, kalau aku panggil kamu datang kata Allah, maka muncul hukum tiap hari. Allah panggil, dicek 5 kali sehari. Subuh dipanggil, zuhur dipanggil, asar dipanggil, maghrib dipanggil, isya dipanggil. Dipanggil itu untuk konfirmasi doa kita hadirin. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semoga langit dan bumi ini sekarang hambanya nggak sujud, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Justru dipanggil sholat itu konfirmasi keinginan kita. Karena itulah hayya ala sholah, hayolah kita sholat, hayya alal falah, ayo bahagia, ayo kita sukses kata Allah. Apa di antara tanda kebahagiaan itu? Saat kita mengkonfirmasi doa kita dijawab. Itulah kenapa secara bahasa sholat itu disebut dengan doa. Karena semua bacaan sholat isinya doa. Dari mulai mengagungkan Allah, takbir, iftitah doa, fatihah doa, isinya doa, sampai dengan salam isinya doa. Duduk di antara 2 sujud dan kita minta ampun, minta kasih sayang, minta perlindungan, minta rezeki, 7 permintaan baru duduk di antara 2 sujud. Semuanya doa hadirin. Maka ketika Allah manggil kita hadirin, dan berhak Allah mengabulkan doa-doa kita. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Jadi ketika kita dititipkan masalah, jangan nuntutnya luar biasa. Ya Allah, kenapa engkau belum mengabulkan juga? Kenapa engkau belum jawab juga? Boleh jadi hukum yang pertama ini yang belum kita optimalkan. Terkadang sudah sholat, sudah tahajud belum dipanggil. Maka muncul yang kedua, kenapa terlambat? Kenapa belum dikabulkan? Maka unsur yang kedua, wal yu'minu nabi, pelihara keyakinan akan doa itu terjawab. Jadi jangan pernah menyimpulkan bahwa doa itu tidak terjawab hadirin. Ketika kita simpulkan tidak terjawab hadir, maka tidak akan pernah doa itu dijawab. Dan yang terakhir, bagaimana cara Allah menjawab doa kita? Maka disinilah yang penting, ada 3 pencerahan. Yang pertama, Allah mengabulkan sesuai dengan apa yang kita mintakan. Kita ingin A, dijawab seketika dengan A. Contoh, Nabi Zakaria minta kepada Allah supaya istrinya bisa mengandung, dijawab seketika mengandung. Yang kedua, Allah berikan jeda jawaban sampai kita siap menerima apa yang kita mintakan. Contohnya, kita punya anak usia 5 tahun, minta diberikan motor orang dewasa. Kita punya kemampuan membelikan motornya, tapi melihat anak ini belum punya kesanggupan untuk menungganginya. Bukankah kita belikan motor-motoran dulu hadirin? Kemudian setelah dia pantas, lalu diberikan motor saat dia sanggup mengendarainya. Kadang ada dari permintaan kita yang ketika diberikan, kita sendiri belum sanggup mengambil itu. Terkadang ada bahaya yang tidak kita ketahui. Ketika diberikan ada bahaya yang mengintai. Engkau belum tahu kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, engkau belum mengetahui. Yang ketiga, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan mengabulkan apa yang kita inginkan. Contohnya, anak kita pengen jeruk, kata dokter ini belum cocok buat kesehatan, bagusnya apel. Maka kita berikan apel sebagai pengganti jeruk, sekalipun anaknya merengek saat itu, tapi kemudian dia sadar ternyata apel yang dia butuhkan. Ini seringkali di luar batas kesadaran kita hadirin, bahwa sesungguhnya doa itu telah lama Allah kabulkan, tapi dengan cara yang tidak kita duga. Oleh karena itu, cara yang paling baik adalah syukuri apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu berpositif thinking bahwa apa yang kita dapatkan sesungguhnya anugerah yang telah kita mintakan, dan tingkatkan syukur kita kepada Allah yang dengan anugerah itu akan bertambah bahkan dari sisi yang tidak kita duga-duga. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.